7-Eleven di belakang. Final Asia Trail Master di Davao, Filipina, dari pantai, start dari pantai sampai ke Puncak Merbabu. Selamat ulang tahun untuk istriku, Putri Oktaviani Purwadiputri. Segmen ini mari dituntaskan 90 menit untuk melintasi anak dah. Ini tadi start jam setengah 9, sekarang 2 jam 45. Arif Jabar. Jawa Barat. Luar biasa. Saya lihat dia konsisten ya daripada teman-teman yang lain karena benar-benar dedikasinya untuk trail sampai sekarang. Mengorbankan banyak hal lah yang kasat mata saya tahu, dan untuk prestasi banyak juga karena dia sangat kompetitif, banyak juga yang dia loss, jadi artinya walaupun dia loss atau kalah kasarannya dia tetap konsisten, itu aja. Berawal dari teman lari, akhirnya menjadi dekat dan jadi suami istri. Dan menurut saya tuh Arif itu gimana ya, dia seorang, menurut bisa dibilang suami yang baik, tapi saya nggak ngelihat itu. Dia tuh memang sahabat saya yang bisa bikin saya ketawa, yang memang kadang-kadang pemikirannya out of the box, beda banget sama saya yang mungkin inside the box banget, yang emang kaku. Arif itu bisa ngasih saya suatu kelonggaran. Dunia itu lebih maju ya, apalagi Eropa. Karena lari trail itu kalau level UTMB itu udah ratusan ribu yang daftar. Di Asia sendiri Jepang, sekarang mulai masuk ke Cina juga besar, dan alhamdulillah di Indonesia atau di Asia Tenggara itu juga udah mulai. Sebelum saya mengenal trail running, saya tidak tahu jalan kehidupan saya itu mau seperti apa. Karena di sisi akademi saya juga saya tidak terlalu menonjol. Ya, saya untuk cita-cita juga, saya sebelum mengenal trail running itu saya tidak tahu apa yang menjadi cita-cita saya. Dia itu akan berkarir di lari. Kita pernah sih mencoba, kok kayaknya aneh ya berkarir di dunia lari, apakah nanti kedepannya itu akan bisa memberikan suatu masukan yang positif di keluarga. Karena kan mungkin kalau keluarga pada umumnya seorang suami mencari nafkah, bekerja secara formal, istri bekerja di rumah sebagai ibu rumah tangga, mungkin kan mayoritas kebanyakan kayak gitu. Tapi karena Arif dari awal sebelum menikah itu dia bilang, saya ingin lari, oke, kita putuskan, kita coba, kita lari. Tapi kan yang namanya dulu kita masa susah ya, coba kok kayaknya berat ya, ini kayaknya kok nggak mungkin ya kayak gini terus, ini gimana caranya kita mau hidup. Tapi kita coba, kita pelan-pelan, kita coba cari solusinya, kita coba masukin proposal bareng-bareng, kita cari banyak relasi, kita banyak link, yang alhamdulillah sih sekarang Arif bisa setidaknya ada di posisi yang tertinggi lah mungkin di Indonesia untuk seorang atlet trail running. Sebenarnya yang paling memorable itu waktu event di Mesastila. Artinya walaupun dia tanda kutip masuk elit untuk juara di Mesastila, tapi dia kalau nggak salah menyelamatkan pelari yang hipotermia. Jadi dia rela kehilangan gelar ya istilahnya, kehilangan momentum podium.
Drama itu saya bertemu dengan peserta yang hipotermia. Saya bertemu dengan peserta yang hipotermia. Saya menolong dulu 4 orang itu, 4 orang dibalut emergency blanket, dibalik batu. Saya tahu kalau 4 orang itu tidak mendapatkan tempat yang lebih hangat, intinya di dalam tenda, saya tidak tahu nasib mereka seperti apa. Saya turun ke bawah bersama teman, bersama Oji, turun ke bawah ke pos menara di Merbabu. Saya cerita, saya harus berpikir cepat di sana, tidak boleh menunggu. Saya berpikir cepat, ya udah, karena tahu panitia juga tidak mempunyai peralatan yang memadai untuk menghadapi kondisi seperti itu. Saya bilang ke Oji, Ji, sepertinya saya harus balik lagi ke atas karena kalau ke bawah itu terlalu lama, mendapat teman-teman di atas tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kita bertiga, 2 orang pendaki dan saya mendirikan tenda. Setelah tenda hampir selesai berdiri, karena itu badai masih sangat dingin, saya bilang ke pendaki itu, Mas, saya ini udah aman ya, saya izin untuk ke bawah karena saya kedinginan. Jika terlalu lama di sana, saya akan lebih kedinginan lagi. Ya udah, saya ke bawah sambil melanjutkan lomba karena saya sudah tahu bahwa kondisi pelari itu akan aman setelah tenda berdiri. Kamu yakin mau ikutan UTMB? Iya, karena ini mimpi saya. Tapi kan tanggal segitu saya melahirkan. Wajar ya, maksudnya ketika berkeluarga, hamil, punya anak, tentunya kan ingin didampingin sama suami ya gitu. Ya akhirnya tetap enggak, pokoknya saya pengen UTMB karena ini mimpi saya. Ya udah, akhirnya saya mengalah gitu untuk mimpinya dia lah gitu. Saya pikir ya udah nggak apa-apa, toh nanti saya melahirkan akan ada ibu saya lah, minimal akan ada keluarga saya. Tapi ya ketika hari H-nya datang, suster tuh nanya kayak, ibu bapaknya mana? Oh, suami saya nggak ada, oh bapaknya nggak ada. Jadi kayak lucu juga sih kalau dipikir-pikir, karena pada saat itu suster itu mikirnya mungkin, wah ini married by accident mungkin, atau misalkan single parent mungkin ya. Setiap suster yang nanya ke ruang IGD itu, bu bapaknya mana, nggak ada. Dan itu ternyata terulangi kembali ketika saya harus melahirkan anak yang kedua. Jadi ya anggaplah jadi adil ya, anak pertama sama anak kedua itu nggak didampingin sama bapaknya gitu. Tapi ya mungkin itu pengorbanan saya sebagai seorang istri yang memang harus ditinggal ketika harus melahirkan, yang emang dianya nggak ada. Tapi saya yakin kok, walaupun misalkan dia nggak ada, dia pasti selalu berdoalah untuk saya yang sedang berjuang untuk mengurus anak-anak, untuk mengurus keluarga dan lainnya. Saya sebagai ketua ALTI pernah bicara personal ke Mang Aib atau ke Coach Rudi waktu itu. Saya mengharapkan beliau itu mengambil sertifikasi coach karena kedepannya namanya atlet ada batasan umur dan dia bisa jadi bagian dari coach atau yang sekarang lagi dijalankan mempunyai akademi dan bisa menularkan ilmu-ilmu trailnya versi kompetitif ya, bukan jadi versi kompetitif kepada junior dan sebenarnya sudah dimulai 2 tahun terakhir
dengan nama Manglayang Akademia dan udah menelurkan beberapa atlet yang masuk nasional dari Akademia. Ya trail running itu memberikan lebih banyak dari apa yang saya harapkan sebelumnya. Bukan hanya itu yang saya dapatkan, tapi saya juga bisa bisa ke berbagai dunia, itu yang ke berbagai negara, bisa melihat Indonesia lebih banyak lagi, bukan hanya sekedar di Bandung saja. Ada kegagalan, tapi saya selalu meyakini bahwa ketika saya berlatih dengan sungguh-sungguh, ketika saya berkorban untuk latihan, itu pasti akan mendapat bayaran yang setimpal. Dan mimpi saya adalah saya ingin berlari di UTMB, menyelesaikan UTMB di bawah 30 jam. Tapi yakinlah jika kita berusaha, suatu saat bisa berlari di UTMB. Someday we will be running on UTMB. Yeah, you can be the greatest, you can be the best, you can be the King Kong banging on your chest. You can beat the world, you can beat the war. You can talk to God, go banging on his door. You can throw your hands up, you can beat the clock. Yeah. You can move a mountain, you can break rocks. You can be a master, don't wait for luck. Dedicate yourself and you go find yourself. Standing in the Hall of Fame, Yeah, and the world's gonna know your name. yeah, 'Cause you burn with the brightest flame, yeah, and the world's gonna know your name. yeah. And you'll be on the walls of the Hall of Fame. You can go the distance, you can run the mile, you can walk straight through hell with a smile. Namun hoyong janten juara yang naik podium kedah tiasa ngudag anjeunna tah alhamdulillah di kayeuna sim abdi kedik demi sekali tos tiasa ngikuti anjeunna makarana janten ilmu teknik-teknikna sabagian tos ka sarep ku sim abdi tah gitu.